kisah tentang Nabi Sulaiman bertemu dengan pemuda yang hidup 1400 tahun di dasar laut. Kisah ini bisa menjadi inspirasi para pemuda, bagaimana ia harus berbakti kepada orang tuanya. Suatu ketika Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam memperoleh wahyu dari Allah yang memerintahkan agar mereka segera pergi ke suatu pantai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan sesuatu yang ajaib. Maka segera itu juga mereka berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin, bangsa manusia ataupun juga sebagian bala tentara lainnya dari kalangan bangsa binatang. Tetapi sesampainya di sana, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib. Hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang, luas seolah-olah tanpa batas. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di lautan dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib. Jika menemukannya, jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan, dan itu pasti adanya. Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena itu, beliau memerintahkan jin Ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Jin Ifrit segera menerjunkan diri ke samudera, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu, dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan kemudian berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, 2 kali dalamnya dari yang diselami jin sebelumnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh jin Ifrit itu. Karena itu, beliau berpaling kepada salah seorang punggawanya, Asif bin Barhia, seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya ilmu laduni. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Asif, bawakanlah tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah di dalam lautan ini." Tidak seperti dua bangsa jin yang segera menceburkan diri ke samudera dan menyelam. Asif hanya diam sesaat, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian, air laut tersibat dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara dan pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau. Kemudian Asif bin Barhia berkata, "Wahai Nabi Allah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau." Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama. Nabi Sulaiman memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadat di dalamnya. Beliau mengucap salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam beliau, pemuda itu menceritakan bahwa dahulunya ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta sedang ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun. Ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, lanjutkan panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Kemudian ketika sang ayah akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan." Setelah wafat kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Ia masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba ketika masuk kubah tersebut tertutup dan di bawah
malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman berkata, pada masa siapakah engkau hidup saat itu? Pemuda itu berkata, masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun. Tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut. Bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Nabi Sulaiman berkata lagi, bagaimana dengan makan minummu? Kemudian pemuda itu berkata, setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini, yang membuat saya selalu puas dan kenyang. Hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas. Bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur. Sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mujizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan. Tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang memperoleh kemuliaan karamah itu karena doa kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman berkata, maukah engkau tinggal bersama kami? Pemuda itu berkata, kembalikanlah saya ke tempat semula dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah. Nabi Sulaiman keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Asif untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula. Kemudian Asif menadahkan tangan dan berdoa. Maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air dan pemandangan kembali seperti semula. Hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas. Subhanallah, Maha Suci Allah yang Maha Pemberi segalanya. Islam mengajarkan seorang anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Menghormati dalam arti mematuhi perintahnya dan tidak menyakiti keduanya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua.